Ya, Anda kembali menyaksikan iNews Prime pemirsa. Ratusan warga tidak mampu di kota Yogyakarta rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan pangan beras pemerintah. Setiap penerima mendapatkan jatah 20 kg beras yang merupakan bantuan alokasi periode Juni-Juli. Kantor Kecamatan Mantri Jalan Kota Yogyakarta ini ramai dipenuhi warga yang rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan paket bantuan pangan beras yang disalurkan Bulog wilayah Yogyakarta Minggu siang. Bagi warga, bantuan pangan beras baru pertama kali dirasakan sepanjang tahun 2025 ini. Warga bersyukur karena cukup memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Seneng nggak, Bu? Enak. Udah lama nggak pernah dapat, baru ini. Ini Bu dapat berapa ini, Bu? Ini 20 kilo. Dapat 20 kilo. Lumayan lah, dari jam 9 sampai jam sekarang tadi. Lebih. Pembagian bantuan beras ini disalurkan kepada warga tidak mampu yang berasal dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. Apa, Mbak? Itu diambil dari data DTS. Apa itu? Data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu berarti mereka keterangannya yang mampu atau nggak mampu atau seperti apa, Mbak? Yang tidak mampu, kriteриanya yang tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan KK serta surat undangan yang telah diterima. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, pemerintah terus mengungkap praktek beras oplosan. Presiden Prabowo pun menegaskan akan menindak tegas pengoplos beras. Sidak pasar terus dilakukan ke Kementan, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung hubungan PDIP dan Partai Gerindra dalam momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak adik. Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan di apa ya?
diajarkan oleh negara barat. Jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur. Ya, Presiden Prabowo Subianto juga sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Tak hanya itu, keduanya menikmati makan mie Jawa usai acara Kongres PSI. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan istri Iriana. Kehangatan terpancar dari pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komunikasi antara Prabowo dan Jokowi pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tak ketinggalan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pertemuan ini. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bercerita terkait lawatannya ke sejumlah negara selama 2 minggu. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis. Dalam pertemuan kedua tokoh besar Indonesia ini, kehangatan juga terpancar saat Presiden Prabowo makan mie Jawa bareng Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menikmati mie Jawa di Jalan Pulang Geni di Solo, Jawa Tengah untuk menghadiri Kongres PSI. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun ikut menikmati mie Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. SBY kelelahan usai menjalani rangkaian kegiatan padat selama 1 bulan terakhir. Iring-iringan mobil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran ini tak lain untuk membesuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan intensif. Kabar dirawatnya SBY tersebut dibagikan akun Instagram resmi Ade Ani Yudhoyono. Meski tengah menjalani perawatan, SBY disebut sangat merindukan kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu melukis. Sementara Ketua Dokter Kepresidenan Budi Sulistia menerangkan bahwa SBY dirawat karena kelelahan akibat aktivitasnya yang padat. Beliau baru saja melaksanakan perjalanan yang cukup panjang, keliling dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pacitan, kemudian penugasan ke Kuala Lumpur untuk menjadi pembicara di sana. Nah, dalam waktu 3 minggu itu beliau relatif kelelahan, sehingga pada saat kami periksa memerlukan istirahat. Namun setelah dirawat selama sepekan oleh tim dokter kepresidenan, kini kondisi kesehatannya sudah semakin membaik dan diperbolehkan pulang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.